hidup kita, dan kemudian kita mengimani bahwa sakit itu juga bagian dari kasih sayang Tuhan. Nah, kami mohon izin untuk direkam untuk properti kita aja internal ya, Kang Panji gitu, supaya kita bisa terus merefleksikan apa yang disampaikan Kang Panji dengan acara malam ini. Silakan Kang Panji, boleh mau kenalan dulu, mau apa dulu, boleh. Tapi sebelum itu saya berharap ini sinyalnya benar ya Kang Panji, kita ingin menampilkan dulu. Semoga bisa berjalan dengan baik untuk nge-review teman-teman. Mungkin di sini juga masih ada yang bingung, emang ada lagu tafsir cinta ya gitu. Karena tadi kebanyakannya bunga kemboja, bunga kemboja. Nah, boleh kita coba dulu ya. Semoga sinyalnya mendukung kita. Kita tampilkan liriknya. Selama mendengarkan lirik ini, saya ajak teman-teman untuk betul-betul merefleksikan, memaknai sepenuh hati dari lirik lagu ini. Wah, luar biasa ya liriknya, teman-teman. Oke, terima kasih operator yang sudah membagikan liriknya. Alhamdulillah ya, bisa lancar. Luar biasa sekali. Semestanya mendukung. Terima kasih semesta. Nah, sekarang kita dengarkan dari Kang Panji. Silahkan Kang Panji berbagi dengan kita semua anak-anak muda ini yang mencari cinta, cintanya, cinta yang maha kuasa. Mangga Kang Panji. Oke, karena belum ada briefing sebelumnya, berapa lama durasi saya? Oh ya, durasinya Kang Panji itu total 1 jam sampai jam 9. Lama Nanti, sekali. tapi itu dengan Q&A. Jadi ini mangga Oke. terserah Kang Panji. Oke, aku mau bikin yang pendek-pendek aja. Tapi
Ini karena teman-teman banyak yang muda-muda saya lihat. Jadi saya mau cerita aja kronologik lagunya gitu ya. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Tadi aku dengar disapa ada yang dari Melbourne, dari Papua, dari mana gitu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk acara ini. Semoga acara ini diberkahi dan dirahmati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Eh, ini saya mau cerita kronologi lagunya dulu, anatomi lagunya biar biar jelas. Dan karena tadi saya bilang ada banyak anak-anak muda, jadi uh, anak muda bukanlah anak muda kalau dia tidak berkarya gitu ya, kalau dia tidak memberi manfaat yang luas bagi sekitarnya gitu. Semoga saya jadi salah satu anak muda yang itu juga itu. Jadi tafsir cinta ini, lagu tafsir cinta ini ada di kantung album saya pertama, kantung album saya pertama yang solo pertama ya, yang saya kasih nama judulnya karena album pertama jadi masih promo-promo nama sendiri, jadi albumnya judulnya juga album Panji Sakti gitu. Uh, lagu Tafsir Cinta itu uh, ada di album lagu 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 keberapa gitu, track keberapa saya lupa ya malah. Ada. Terus sebelum lagu Tafsir Cinta itu lagu Aku Sudah Tahu judulnya. Jadi ada lagu judulnya Aku Sudah Tahu, itu lagu cinta-cinta biasa gitu ya. Cinta pada pada pasangan gitu. Itu rilis duluan sekitar Agustus 2019-an gitu ya. Nah, tadinya setelah lagu Aku Sudah Tahu itu akan saya luncurkan single terbaru. Single berikutnya tuh Kepada Nur tadi yang teman-teman banyak mention ya. Kepada Nur atau Evelyn Please karena lagunya udah jadi. Namun saya ajuin lagu itu ke Sony Music Entertainment. Mereka malah kasih ide lain. Karena saat itu sedang pandemi ya, uh, jadi seharusnya yang rilis single itu ini keberkahan pandemi. Jadi sebetulnya yang harus rilis single itu adalah dua artis Sony. Tapi karena pandemi, jadi mereka nggak bisa pergi ke studio, nggak bisa berworkshop gitu. Orang kan dilarang keluar rumah ya nggak. Terus orang keluar rumah juga banyak khawatirnya. Eh, nah tuh karena cuman aku yang punya lagu, terus aku lempar gitu ya ke label. Ini loh aku punya lagu ini bisa dirilis nggak? Bisa Panji. Jadi aku termasuk penulis lagu, termasuk penyanyi lah ya yang bisa rilis lagu di saat masa-masa pandemi gitu. Jadi keberkahannya itu karena eh, buka, tapi lagu itu pun dikerjakannya sebelum masa pandemi ya. Jadi aku memang memang rajin menabung gitu. Jadi kalau ada lagu direkam, ada lagu direkam. Jadi nggak pernah aku punya lagu terus tidak melakukan sesuatu apapun dengan lagu itu tuh saya nggak pernah. Saya selalu menghormati ide yang hadir, saya selalu menghormati ilham yang nyampe ke diri saya gitu untuk dikerjakan gitu. Karena saya yang dalam keyakinan saya ya, ilham itu hidup, ide itu hidup gitu. Jadi kalau kita eh, mengolah ide itu, kita memikirkan ide itu, kita mau bersusah payah dengan ide atau ilham itu, kita sedang melayani utusan-utusannya Tuhan. Benar. Karena ilham itu ilham ilham wahyu ide gitu eh, itu adalah makhluk hidup bagi saya dia hidup, dia sangat hidup. Tadinya tuh lagu-lagu itu akan saya luncurkan sendiri ya karena bentuknya kan demo ya, bentuknya tuh masih demo. Teman-teman yang dengar barusan itu kan Tafsir Cinta itu cuma gitar vokal, lagu yang lain juga nggak beda jauh loh. Lagu Bagaimana Bisa gitar vokal, Jiwaku Sekutu Bunga Kemboja gitar dan vokal gitu karena pekerjaan saya adalah sebagai penulis lagu. Penulis lagu kerjaannya apa? Ya bikin demo. Bikin demo untuk apa? Untuk dinyanyikan kemudian oleh artis-artis lain gitu. Jadi kalau saya nyanyi-nyanyi itu baru-baru aja 2017 tuh baru awal-awal saya nyanyi sendiri gitu. Mengapa demo ya?
Dan dari 10 lagu di album Panji Sakti itu 7 yang demo tuh. Jadi 7 yang demo. Masih demo gitu, masih gitar vokal, masih 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 lagu-lagu contoh gitu. Jadi buat buat ya sekedar demo aja, bukan untuk dirilis, tapi eh, akhirnya rilis juga ya. Eh, Mengingat Sony itu kan label besar, masa sih Sony sebesar itu, Sony Music sebesar itu mau ngerilis demo gitu ya. Tapi kan demonya alhamdulillah ya lumayan representatif lah, meskipun kalau teman-teman jeli lagu Tafsir Cinta tuh saya nyanyi banyak fals tuh, nyanyinya nggak betul-betul amat gitu. Kamboja juga, terus kalau lagu Bagaimana Bisa tuh teman-teman kalau jeli telinganya tuh kalau didengarkan gitu masih ada bocor suara tok 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 tok, suara metronom, terus suara saya juga nggak, bukan yang bagus-bagus amat gitu. Nah terus benar saya mau ada bikin catatan sedikit-sedikit itu, saya bikin catatannya karena saya nggak begitu pandai nulis yang panjang-panjang gitu. Lagu-lagu dalam album ini adalah eh, lagu-lagu tabungan, jadi sudah lama tersimpan di komputer gitu teh. Eh, Pengerjaannya nggak ngoyo, jadi bukan yang ayo dikerjakan enggak juga sih. Jadi kerjaannya sangat santai gitu. Saya tahu sendirilah aku di Komuji gimana, sangat santai, sangat santai. Eh, aku juga mengajukan lagu-lagu itu ke suara apa itu? Aku juga mengajukan lagu-laguku itu, lagu-lagu tabungan aku itu tuh ke artis-artis juga. Ngajuin itu juga ke label-label juga. Tapi mereka nggak mungkin bukan nggak berkenan, tapi nggak cocok aja lagunya. Masa sih artis terkenal bacain nyanyi lagu Belajar Mati gitu kan? Agak aneh ya. Dia nyanyi pop terus nyanyi Panji punya lagu religius, punya kata, mana lagunya, boleh dengar nggak demonya, boleh. Begitu aku pendengarkan, mari belajar mati, mati sebelum mati. Aduh, nggak, rasanya nggak mungkin ya. Bukan nggak mungkin lah, agak berat bagi mereka untuk menyanyikan lagu-lagu itu gitu. Dan kenapa saya sangat punya banyak lagu tabungan, karena pekerjaan saya menulis lagu, dan jika engkau mengklaim dirimu sebagai penulis lagu, maka tidak ada alasan bagimu untuk tidak menulis lagu. Saya bikin lagu hampir tiap minggu, tiap tiap bulan selalu ada lagu baru. Lagunya sendiri nggak harus jadi lagu yang bagus. Bagi saya ya, uh, pekerjaan saya bikin lagu itu lagunya nggak harus jadi yang bagus, nggak harus jadi lagu yang penting. Yang penting adalah, yang jauh lebih penting dari itu adalah saya terus bikin lagu itu aja, karena itu pekerjaan saya, dan itu uh, melatih melatih apa ya, melatih indera saya gitu untuk bikin lagu. Dan saya mencintai pekerjaan ini, dan kalau bikin demo ya ya jadi karena aku cinta pekerjaan ini, kalau bikin demo ya sekalian yang bagus aja demonya gitu, meskipun itu cuma gitar vokal atau piano vokal gitu ya. Direkam satu persatu itu, punya uang sedikit, di mixing punya uang sedikit, di mastering, jadi representatif gitu. Terus habis itu aku punya rasa percaya diri yang agak kelebihan sebenarnya ya. Jadi oke, lagu ini bisa rilis nih gitu. Dan ternyata ya alhamdulillah bisa rilis gitu. Jadi album album Panji Sakti itu apa, rilisnya tuh tahun 2020 rasanya, kalau kalau nggak salah ya, semuanya satu album itu. Di Kepada Nur belum tuh, Kepada Nur Tanpa Aku tuh tadi belum, tapi Jiwaku Sekutu Bunga Kemboja udah. Justru yang rilis justru demonya ya, yang cuma gitar vokal gitu. Karena Jiwaku Sekutu Bunga Kemboja itu jadi original soundtrack sebuah sinetron di Malaysia, booming juga lagu itu di Malaysia, tapi ya di Indonesia nggak laku saya. Uh, jadi original sinetron, dan lumayan happening juga di Malaysia. Lagunya pakai biola, piano, cello, terus ada kontrabas, ada gitar. Nah, kalau yang justru yang di album solo saya yang rilis adalah justru demonya. Jadi uh,
Ya, jadi begitulah sekilas tentang bagaimana saya bekerja gitu. Eh, Lalu jadi, di balik yang tafsir cinta itu apa, Kang? Kenapa oke. membahas tentang luka? Kenapa kenapa luka itu harus kita terima? Kenapa luka itu menjadi kita harus terima menjadi liriknya itu kan tadi dibilang gitu. Jika ini satu-satunya cara aku bisa membacamu. Kenapa luka itu menjadi salah satu cara bahasa komunikasi kita dengan Tuhan? Karena Oke. luka itu, kesakitan itu nggak enak gitu loh, Kang. Kata siapa nggak enak? Kata kita kan nggak enak. Iya. Nah, gimana nih, Kang Panji? Iya, aku baru mau cerita ke Jiwaku Sekutu Bunga Kemboja ya. Jadi lagu-lagu saya kan temanya, tema besarnya tuh garis merahnya itu sebetulnya adalah mensyukuri kesakitan. Bahkan di lagu Jiwaku Sekutu Bunga Kemboja, misalnya kalau teman-teman curious sama sama liriknya, saya baru mau masuk ke area situ. Jiwaku Sekutu Bunga Kemboja, dihempas angin, didera hujan, dicekam cerita gitu. Tapi aku memanggilnya sebagai cinta. Jadi kita dihujam, kita jadi gunjingan orang, kita ditipu orang, kita disakiti seseorang, atau disakiti banyak orang, atau disakiti oleh keadaan. Itu adalah bentuk kecintaan dari Tuhan. Tidaklah engkau sakit, kecuali engkau sedang diobati. Jadi ada begini, Nah, setelah Jiwaku Sekutu Kemboja, itu berentetanlah lagu-lagu yang punya tema besar seperti itu. Termasuk tafsir kita ya. Ada Bagaimana Bisa, bahkan Bagaimana Bisa itu lagu yang paling ngeri bagi saya. Di dalam liriknya justru betapa aku rindu hancur karenamu, betapa kehancuran itu bisa bikin kita bahkan makin cinta. Eh, Kalau di lagu Tafsir Cinta adalah termasuk lagu yang ajaib karena eh, liriknya tuh berjatuhan begitu saja gitu, tek 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 tek, tek, gitu ya. Jadi saya tinggal mengkomposisikannya aja gitu. Jadi kadang saya malu juga merasa lagu itu bikinan saya ya. Kemboja, terus lagu Tanpa Aku terutama. Lagu Tafsir Cinta, Dia Danau. Itu yang lirik lagunya tuh berjatuhan begitu aja dan saya nggak nggak punya energi lebih untuk membuatnya gitu. Kecuali Tafsir Cinta tuh adalah pikiran-pikiran saya di situ. Tapi uh, awal lagu itu adalah lagu yang liriknya berjatuhan begitu saja. Jadi saya sangat mudah bikin lagu itu. Apa Tafsir Cinta tuh uh, jadi semoga lagu yang nggak seberapa ini bisa jadi bentuk rasa hormat saya pada Tuhan dengan takdirnya, sebagai rasa hormat saya kepada Tuhan dengan takdirnya Tuhan yang suci dan mensucikan. Ini 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 bahasanya guru saya ya. Takdir itu suci dan mensucikan. Jadi tidak ada takdir yang jelek, nggak ada. Takdir sial itu nggak ada. Takdir buruk itu nggak ada. Takdir itu suci. Takdir kan datang dari sisi Tuhan ya. Apapun agama Anda, takdir itu harus diyakini bahwa takdir itu datang dari tempat yang suci. Dia datang dari sisi Allah. Kalau di agama saya, dia datang dari sisi yang suci, maka job desk-nya takdir itu satu aja, mensucikan. Jadi nggak ada lain. Bentuk takdirnya sendiri ada ujian, tiba-tiba didatangi debt collector, tiba-tiba kita diputusin pacar, tiba-tiba kita kehilangan. Hari ini kita punya motor, hari ini kita mau punya mobil, hari ini kita punya rezeki yang berlimpah, besok belum tentu. Hari ini kita bisa makan enak, besok belum tentu. Hari ini kita bisa menyombongkan kekasih kita, pacar kita, suami kita, anak kita, istri kita. Besok belum tentu, belum tentu. Hari ini kita punya apa? Punya pengetahuan gitu ya. Bahkan ya, hari ini kita punya pengetahuan pun, hari ini kita punya pengetahuan, besok belum tentu kita punya pengetahuan. Hari ini kita punya iman, hari ini kita punya iman, merasa paling beriman lah ya, merasa paling soleh. Hari ini kita beriman, besok belum tentu. Kalau kita menyombongkan keimanan, kan ada ya, dan itu ada di negara saya gitu. Saya agak
agak agak miris juga. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang satu keyakinan dengan saya, orang Islam gitu. Dia merasa paling beriman, ingin berjihad, merasa agamanya paling benar gitu. Terus dia melarang-larang agama lain untuk membangun tempat ibadahnya. Itu memalukan. Bahkan kata Nabi saya tuh, bahkan kata Nabi Muhammad tuh, engkau bukan mukmin, katanya. Mukmin itu apa? Orang beriman kan? Lu bukan orang beriman, lu bukan mukmin. Kalau ada tetangga sebelah lu, nggak aman kalau ada lu gitu. Jadi engkau jangan ngaku-ngaku mukmin kalau ada orang di sebelah engkau merasa nggak aman ada lu gitu. Lu bukan mukmin tuh. Hati-hati tuh, berat banget tuh jadi mukminnya. Eh, siapa orang-orang sebelah kita? Ya orang Nasrani, orang Kristen, orang Katolik, orang Protestan, orang Hindu, orang Buddha, orang ateis sekalipun gitu. Nggak bisa kan? Bahkan agama agama kita kan nggak boleh tuh memaksakan kepercayaan yang kepada orang yang sudah beragama, nggak boleh. Itu kata Nabi kita loh. Terus kalau uh, bicara tentang tafsir cinta, uh, umumnya ya kita kan suka berlebihan meratapi nasib gitu. Apa bedanya nasib dan takdir? Apa bedanya teman-teman? Nasib dan takdir itu apa? Bisa bisa dicari ya. Apa bedanya ya nasib sama takdir gitu? Mana yang kelihatan ya? Takdir tuh kelihatan nggak? Nasib tuh kelihatan nggak? Gitu. Hasilnya yang jadi hasil dari takdir tuh yang mana? Nasib kah atau terbalik gitu? Teman-teman bisa cari sendirilah. Eh, jadi umumnya kan kita tuh apa suka berlebihan dalam meratapi nasib gitu, meratapi kesedihan gitu saat kita dihadiahi ujian berat. Gitu. Padahal sudah jelas ya, aku tidak akan membebani hambaku jika tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi semua ujian yang nyampe hari ini dalam diri kita, apapun seberat apapun itu udah ditakar, itu udah kadar, itu udah udah dihitung dengan sangat presisi gitu. Jadi malah kadang kita meratapi, ya Tuhan kenapa aku harus dapat ujian yang ini sih? Gitu. Aku nggak sanggup lagi. Kalau sudah sampai padamu ujian itu berarti kau sanggup. Gitu. Uh, jadi kalau di lagu tafsir cinta tuh seolah-olah itu doa juga sih sebenarnya. Itu aku tuh bukan orang yang suci-suci amat ya gitu ya. Bukan orang-orang yang tangguh-tangguh amat. Lagu itu adalah ekspresi penghormatan saya pada Tuhan gitu. Semoga karena dalam lirik lagu ini ujian kesusahan dan kesenangan itu sama aja. Ujian kesenangan dan kesusahan itu sama aja. Sama ajanya apa? Harus disyukuri. Harus disyukuri. Kesusahan disyukuri. Orang yang mensyukuri kesusahan berarti dia sedang menjalani apa yang Tuhan inginkan. Bayangin. Ada pertanyaan ini peristiwa antara Nabi Isa dan murid-muridnya ya. Kalau mungkin di Nasrani, kalau di Protestan atau Katolik, Yesus. Yesus ditanya oleh murid-muridnya, Guru, kenapa kau bisa berjalan di atas air? Karena aku beriman, kata Isa. Kata Yesus tuh. Karena aku beriman. Bukankah kami juga beriman, kata murid-muridnya. Bukankah kami juga beriman? Tapi kami nggak bisa tuh jalan di atas air. Nggak bisa merubah air menjadi anggur gitu. Lalu Nabi Isa bertanya, "Eh, menurutmu apa bedanya sebongkah kayu dan sebongkah emas?" Kata Yesus, kata Nabi Isa. Kata murid-muridnya jelas berbeda. Sebongkah kayu tidak ada harganya, sedangkan emas harganya jauh lebih tinggi dari sebongkah kayu. Lalu Nabi Isa menjawab, kalau begitu engkau belum beriman katanya. Kalau begitu engkau belum beriman karena di mataku sebongkah kayu dan sebongkah emas sama aja. Jadi kesusahan dan kesenangan itu sama aja, sama aja. Bahkan ada orang yang gini ya. Jadi setelah kesusahan akan ada apa tuh? Setelah kesusahan akan ada apa?
Paling terkenal. Kemudahan. Setelah, Kemudahan. setelah kesusahan ada kemudahan. Gitu. Kalau bahasa Sundanya mah, geus pudunan mah ayat tanjakan gitu ya. Habis ada turunan, pasti ada yang nanjak gitu. Habis ada tanjakan, pasti ada turunan. Selalu begitu. Sebetulnya Tuhan itu bukan mau, gini loh. Tuhan itu bukan mau kita diuji, terus kita dapat reward. Bukan begitu. Bukan begitu loh jalannya tuh. Di balik kesusahan, ada kemudahan. Kan gini. Jadi kalau kebayang nggak jari saya ya. Ini kesusahan nih. Setelah kesusahan, ada kemudahan gitu ya. Di balik kesusahan ada kemudahan. Apakah begitu? Jadi setelah susah dikasih mudah? Nggak begitu juga. Mereka berjalan beriringan. Jadi setelah di balik kesusahan, gitu, di balik kesusahan ada kemudahan dan mereka berjalan beriringan. Di baliknya, di baliknya. Cuman kita kan seringkalinya jadi terlalu sombong, merasa merasa apa yang kita jalani, apa yang kita inginkan itu paling ideal buat kita gitu. Jadi apa yang dibalik kemudahan yang dibalik yang sudah disandingkan itu, yang telah disandingkan, kan semuanya bersanding kan ya, bersanding itu ada pasangannya gitu. Kalau ada kemudahan, ada kesusahan, di baliknya ada kemudahan. Mereka ada di balik ini. Hijabnya siapa? Hijabnya adalah ketololan kita aja, kekonyolan kita gitu. Merata gitu. Sedih itu boleh loh. Sedih, nangis karena kita merasa kesusahan. Sedih, nangis boleh. Sedih. Yang nggak boleh apa? Meratap. Karena meratap adalah kesedihan yang berlebihan. Meratap adalah tangisan yang berlebihan. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Di bagian akhir lagu ini, di bagian akhir lagu ini, bagian tengahnya itu apa ya? Eh, Seketika ringkih cahaya. Nah, ini kata-kata Rumi kalau nggak salah. Tuhan bersama hamba-hamba yang retak hatinya. Bahkan Tuhan, bahkan Tuhan bersama hamba-hamba yang hancur hatinya. Karena dengan kalau ada, kita kan sering kirim emoticon yang hati pecah gitu ya, dikasih petirnya gitu ya. Eh, dengan keretakan hati itu, cahaya Tuhan itu dengan mudah bisa masuk. Kalau nggak pecah tuh, kalau nggak hancur hati kita, gimana cahaya itu bisa masuk? Jadi kesakitan hari ini yang teman-teman alami, yang saya hadapi, yang kita genggam hari ini, kesakitan itu. Tidaklah engkau sakit kecuali engkau sedang diobati. Tidaklah engkau sakit kecuali engkau sedang dimurnikan. Gitu. Jadi meskipun cahaya itu ya sedikit-sedikit gitu masuk ya di retakan hati gitu, cahaya itu bisa masuk. Kan itu yang kita inginkan. Orang beragama agama besar dunia menginginkan cahaya, 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 cahaya. Kirimkan cahayamu. Kenapa? Agar jalannya nggak gelap gitu. Biar nggak gelap aja gitu. Biar ada yang bisa kita ikuti gitu karena terang, karena cahaya. Nah, bagian akhir lagu ini tuh bicara tentang seorang hamba yang memohon agar Tuhan memelihara air matanya. Dan dia tidak peduli jika harus bersusah-susah sepanjang hidupnya jika kesusah payahan itu yang bisa menjadi jalan mendekatkan diri kepada dia. Tuhan, selamatkan aku dari utusan-utusanmu. Utusan-utusanmu. Ya, ujian-ujian itu. Jangan sampai ujian-ujian yang kita terima hari ini, itu malah menjerumuskan kita menjadi orang yang tidak beriman, tidak menjadi orang-orang yang tidak bertoleransi, menjadi orang-orang yang tidak hormat pada makhluk lainnya gitu. Kalau di Muslim kan, kalau di Islam kan uh, dicontohkan sama akhlak Rasul gitu ya. Rasul itu sudah maksum, sudah sudah maksum, udah dijamin maksum, tapi beliau yang dimuliakan Allah itu sering sholatnya berlama-lama dan sambil menangis, luar biasa, sambil menangis loh. Orang yang sudah nggak punya dosa, tapi dia masih bisa menangis, itu luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan memelihara air matanya itu dalam diri Rasul. Kita kan nggak pernah tahu ya, cinta itu apa gitu. Kan itu judulnya tafsir cinta ya.
Kita nggak pernah tahu cinta itu apa gitu. Kecuali saat kita mengalami jatuh cinta, gitu. Terus tenggelam dalam pesona keindahan kekasih kita gitu, atau sesuatu yang kita cintai gitu, dan merasakan segala yang kita miliki direnggut, diambil gitu. Kita kita mencintai mencintai sesuatu, mencintai seseorang, kemudian direnggut. Kita baru bisa merasakan cinta itu. Apa pas kehilangan dia, oh iya ya ternyata dia aku cintai selama ini, aku mencintai dia gitu. Banyak sekali ya yang peristiwa gitu gitu ya. Ya itu kalau yang personal lah ya, kalau yang personal. Jadi eh, kan kita itu sering gini loh, cinta itu buta, pernah dengar itu nggak? Cinta itu buta. Sebetulnya cinta itu nggak buta loh. Cinta itu lumbungnya cahaya. Cinta itu lumbungnya cahaya. Siapa yang buta? Kitalah yang buta. Kita yang buta. Bahkan kalau kebanyakan cahaya, apakah kita bisa lihat? Kita bisa lihat nggak kalau cahayanya terlalu menyilaukan? Rasanya nggak bisa lihat. Kita Serap, justru, serap. iya, serap. Ya, bahkan cahaya pun bisa jadi hijab. Bahkan cahaya pun bisa jadi penghalang kita untuk memberi manfaat kepada orang lain. Alih-alih memberi manfaat kepada diri sendiri ya. Cahaya misalnya cahaya apa sih? Pengetahuan misalnya. Kita merasa punya pengetahuan lebih dari teman kita, bisa jadi sombong, bisa jadi merasa paling tahu, merasa paling benar, dan itu luar biasa buruk sekali. Merasa paling benar itu, merasa apa yang aku yakini itu paling benar. Wah, itu rasanya eh, nggak, kurang takzim lah pada hidup dia. Eh, kata saya coba-coba ingat kata Maulana Rumi ya. Kata kata Maulana Rumi itu gini, kata kata Jalaluddin Rumi itu, apapun yang kita tafsirkan apapun yang kita tafsirkan tentang cinta, saat kita sampai pada cinta gitu. Apapun yang kita tafsirkan tentang cinta gitu, saat kita nyampe ke cinta yang sebenarnya, kita akan malu itu mendefinisikan. Kita akan malu mendefinisikan tentang cinta itu. Kita masing-masing, semua makhluk hidup punya tafsir cinta sendiri-sendiri. Teteh punya tafsir, teman-teman di sini juga punya tafsir. Cinta adalah bla bla bla. Cinta adalah bla bla. Cinta bagiku adalah bla bla bla. Tapi begitu teman-teman nyampe kepada puncaknya cinta, yang sumber cinta, lumbung cinta itu, teman-teman akan malu dengan definisi itu. Oh, ternyata cinta itu. Ya. Kalau bagiku sendiri, cinta itu, cinta itu sering-sering dikaitkan dengan keikhlasan tuh. Kalau cinta ya harus ikhlas gitu ya. Sering kan kita deh. Kalau cinta ya harus ikhlas. Kalau ikhlas, pertanyaannya, kalau ikhlas, saat engkau disakiti oleh yang engkau cintai, engkau marah nggak? Saat sesuatu yang kau sukai, kau gemari, menjadi hobimu, kemudian direnggut oleh seseorang, oleh sesuatu yang engkau cintai, engkau marah nggak? Orang ikhlas itu, orang ikhlas itu, orang yang tidak membicarakan apa yang sudah dia korbankan. Orang yang ikhlas itu, orang yang tidak membicarakan, tidak mengumbar apapun yang dia korbankan, sudah dia korbankan. Terutama untuk orang-orang tua nih, kalau biasanya kalau anaknya mulai bandel nih, misalnya bilang gini, ayah tuh sudah bekerja untuk kamu lah gitu ya. Itu berarti lu nggak ikhlas-ikhlas amat. Misalnya kalau berpasangan, aku sudah mengorbankan pertemuanku dengan sahabat-sahabatku untuk bisa bersama kamu, untuk ngafe, untuk ngopi, untuk nemenin kamu main game gitu ya. Kalau itu masih keluar dari mulut lu, berarti lu nggak ikhlas-ikhlas amat. Gitu. Begitupun cinta. Kalau kau masih membicarakan rasa sakitmu, kalau kau masih meratapi kekecewaanmu, kau nggak cinta-cinta amat di jalan ini.
Jadi di, di- oh ada yang main gitar. Dan cinta itu selalu selalu dengan keindahan gitu. Dan saat keindahan sirna gitu, cinta itu pergi bersamanya. Kita kan kalau jatuh cinta tuh yang indah-indah aja gitu. Di lagu ini, kalau kalau indah-indah tuh biasanya berkaitan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dengan panca indera. Oh suaranya indah, oh wajahnya indah, oh pemandangan itu indah. Selalu dikaitkan dengan mata. Tapi di lagu ini, selalu aku jatuh cinta saat aku pejamkan mata. Anda bisa jatuh cinta tanpa pandangan mata? Bahkan cinta selalu dimulai dengan jatuh cinta pada saat pandangan pertama. Benar nggak? Jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi gimana caranya? Aku tidak bisa lihat Tuhan. Aku nggak bisa lihat Tuhan. Aku nggak bisa lihat takdirku. Aku nggak bisa lihat kadar dari takdirku. Aku nggak bisa lihat nasibku berikutnya gitu. Apakah aku masih mencintai jalan ini? Pertanyaannya. Apakah kau masih mencintai Tuhan yang kontak nampak itu gitu? Gitu. Jadi duhai Tuhan, duhai takdir, duhai Tuhan gitu. Aku mencintaimu dengan keindahanmu dan kalau cinta maka aku tidak akan kecewa. Jadi kalau teman-teman menjalani jalan-jalan ini tidak ada. Kalau teman-teman beriman, kalau teman-teman betul-betul beriman, iman yang betul kokohnya, maka tidak ada satupun. Ini buat orang-orang yang beriman aja ya. Ini untuk teman-teman yang beriman aja. Kalau kau betul-betul orang yang beriman, maka tidak ada satupun takdir yang bisa membuatmu kecewa. Kau kehilangan sesuatu, kau kehilangan seseorang, kau disakiti, bahkan kau luka fisik, maka kau tidak akan kecewa. Orang cinta tuh kalau misalnya uh, disakiti, masih mau bertahan. Contoh ya di keluarga lah ya. Ya masih ada kenangan-kenangan itu, itu yang bisa bikin bikin bertahan gitu. Kalau hubungannya dengan perjalanan dengan Tuhan, saya selalu mengaitkannya dengan Tuhan karena Dia adalah sumber segala ide saya ya. Uh, Tuhan, jika air mata ini, jika kesusah payahan ini bisa bikin aku dekat kepada Engkau, so why not? Tolong pelihara itu. Tolong pelihara itu. Banyak orang yang apa? Yang mencaci maki kesedihannya sendiri. Banyak, banyak sekali gitu. Jadi bahkan banyak orang yang menuduh Tuhan tidak adil gitu. Misalnya pada orang tua dan anak ya, orang tua dan anak atau sahabat gitu. Tuhan, kenapa kau ambil anakku? Kenapa nggak aku aja? Katanya. Sering nggak kita dengar itu? Kenapa nggak ibu aja yang mati? Kenapa harus kamu gitu? Loh, itu udah ditakdirkan, itu udah dituliskan. Lu nggak boleh protes, lu nggak bisa protes. Dia sedang diambil oleh sesuatu yang mencintaimu gitu. Jadi tidaklah engkau sakit, tidaklah engkau sedih, kecuali engkau sedang disembuhkan. Tidaklah engkau berpasangan, kecuali engkau sedang dimurnikan. Jadi kesakitan mungkin kita nggak mungkin kan berdoa gini loh. Kita kan nggak mungkin berdoa gini. Ya Allah, tolong sakiti aku. Kan nggak mungkin. Tuhan, aku punya pacar, tolong bikin pacarku menyakiti aku. Gitu kan. Ya Tuhan, kenapa sih dia nggak mutus-mutusin aku? Iya, aku cinta dia, tapi aku pengen dia mutusin aku. Kayak gitu ya. Nggak mungkin. Berdoa yang buruk tuh kan nggak boleh. Nggak boleh. Berdoa buruk tuh kan nggak boleh gitu. Jadi berdoalah yang baik-baik aja. Tapi saat kita menerima sesuatu yang buruk, menerima atau doa kita tidak dikabulkan, kalau kita mensyukuri doa-doa kita yang tidak dikabulkan, maka kita sedang menjalani apa yang Tuhan inginkan. Ada orang
orang terang benderang itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh bilang gini, aku tidak tahu mana yang lebih baik doaku dikabulkan atau tidak. Yang penting Tuhan, hidayah berdoaku jangan dicabut gitu. Hidayah semangat berdoaku, kemampuanku berdoa tuh jangan dicabut. Itu jadi betapa pentingnya doa. Eh, Ali bin Abi Thalib bilang gini, Ali bin Abi Thalib, aku akan aku memang seneng sih kalau doaku dikabulkan. Ini pakai bahasa saya aja ya. Aku seneng sih kalau doaku dikabulkan, tapi aku akan berkali-kali lipat bersyukur kalau doaku justru tidak dikabulkan gitu. Karena yang pertama kalau dikabulkan itu kan keinginanku gitu. Begitu tidak dikabulkan berarti keinginan Tuhan dan kita harus menjalani, kita harus mensyukuri itu. Jika ada kesakitan, jika ada doa yang tidak dikabulkan, kemudian kita bersyukur atas itu, maka kita sedang menjalani apa yang Tuhan inginkan. Ada banyak orang yang mungkin teman-teman termasuk teman-teman yang sehat ya. Jadi sakitnya bukan cuma sakit fisik loh, sakit hati juga. Kalau yang sakit fisik apa ya? Orang-orang punya tumor, orang-orang punya cancer. Itu kan utusan-utusan Tuhan tuh. Mereka tamu-tamunya Tuhan. Jangan dimarah-marahin. Iya sih, gitu. Diobatin boleh dong, diobatin. Terus kita pengen pengen penyakit itu pergi, iya. Silahkan berdoa itu. Itu yang disarankan malah. Tapi kalau itu jadi ratapan Tuhan, kenapa sih kau kasih aku kanker? Aku kan jadi susah move on. Aku susah kemana ke sana sini. Aku jadi terbatas pergerakan. Itu udah mengeluh. Itu mengeluh. Jangan mengeluh. Tidaklah sesuatu itu diturunkan oleh Tuhan kecuali dia sudah diizinkan. Berarti udah dapat izin dong dari Tuhan. Udah dapat izin dan dari Allah. Itu kenapa kita jadi misuh-misuh? Yang penting adalah uh, bagaimana kita melayani tamu-tamu itu. Kita melayani utusan-utusan itu. Sakit ya sakit, nangislah, nangislah. Kalau kau nggak mampu berobat, ya nangislah. Berusahalah gitu. Tidak, tidak boleh tuh meratap. Meratap tuh dosa, termasuk dosa besar loh. Meratap nggak boleh. Meratap, meratap tuh seperti menuduh Tuhan tidak adil, mengeluhkan apa yang sudah digelarkan. Berterima kasihlah kepada kesedihan kita hari ini. Berterima kasihlah kepada kesakitan-kesakitan kita hari ini. Kalau kita mau sukses, nggak ada tuh ceritanya orang sukses tiba-tiba sukses langsung gitu. Semewah apapun perangkat dia yang Tuhan sematkan di diri dia, ya kekayaan, ya pengetahuan, ya orang tua yang mumpuni, ya teman-teman networking yang banyak gitu ya. Dia tetap punya kesulitannya sendiri-sendiri dan itu harus dia syukuri. Kalau kita bisa mensyukuri kesedihan kita hari ini, itu yang paling Tuhan cintai. Karena kobal. Jadi kalau mensyukuri bukti cinta tuh, Kang Panji gimana sih menunjukkan rasa cinta, rasa rindu ke Tuhan? Ya syukuri apa yang Tuhan gelar. Apa yang Tuhan hidangkan tuh kan nggak cuma kesenangan-kesenangan, ya nggak? Kita bisa menghirup udara ini kan, itu hidangan Tuhan. Kita bisa mencecap lezatnya makanan, hidangan Tuhan. Kita bisa sholat hari ini. Kita bisa pergi ke gereja hari ini. Kita bisa pergi ke vihara. Kita bisa pergi ke pura hari ini. Itu adalah izin Tuhan. Itu adalah hidangannya Tuhan untuk kita semua. Jadi kalau habis ibadah, jangan langsung minta ampun ya kalau di saya ya. Bersyukurlah dulu. Habis sholat gitu ya. Saya nggak menyalahkan teman-teman yang begitu. Boleh kok, boleh kok. Habis sholat, astagfirullahaladzim. Hei, jangan minta ampun dulu. Bersyukurlah dulu karena kau sudah diperkenankan untuk sholat. Kalau kau sudah diperkenankan, kan janji Allah gini. Bersyukurlah maka aku akan melipat gandakan nikmatmu. Betul kan? Berarti kalau kita bersyukur atas sholat kita, setelah kita sholat, kita akan dikasih kesempatan tuh sholat zuhur. Kita akan dikasih kesempatan tuh sholat asar. Kita akan dikasih kesempatan tuh sholat maghrib, isya, subuh. Itu kenikmatan yang berkali-kali lipat.
Jadi semoga teman-teman dimampukan, karena ini bukan pekerjaan kita ya. Kita bisa sanggup mensyukuri kesakitan kita hari ini tuh bukan bukan upaya kita. Saya banyak bilang di panggung-panggung saya, banyak orang yang mengafirmasi alam semesta, mengafirmasi dirinya. Gini, aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Bener, pernah lihat nggak? Misalnya semedi gitu dalam apa berkontemplasi semedi, apa namanya ya, istilahnya ya? Berkonsentrasi gitu, bilang ke dalam dirimu, aku bisa, aku bisa, aku bisa gitu ya. Banyak mengafirmasi itu. Banyak mengafirmasi juga alam semesta. Alam semesta mendukungku kalau aku berpikiran positif, maka aku akan semua yang positif-positif akan datang ke tubuhku dan apa yang keluar dari diriku akan positif juga dan rasa sakit ini akan hilang gitu ya. Kan banyak yang begitu ya. Tapi seberapa banyak yang mengafirmasi sumber rasa sakit itu? Berapa berapa orang bisa menghormati rasa sakitnya? Berapa orang bisa menghormati uh, kekecewaannya? Banyak lah, saya banyak menemukan di beberapa komunitas. Tolong ingatkan saya kalau saya terlalu ngelantur ya. Jadi uh, banyak orang yang trauma atau apa gitu. Yang diafirmasi adalah dirinya. Yang diafirmasi adalah alam semesta. Padahal alam semesta ini bergerak. Bahkan dirinya sendiri bergerak pun. Bahkan beriman pun, itu Tuhan yang kasih. Kenapa nggak Tuhan aja yang dipanggil? Kenapa nggak dia aja yang dipanggil gitu? Kenapa nggak dia aja yang disebutin? Nah, kan dia yang kasih gitu ya. Bahkan iman pun sekali. Jangan ngaku beriman sebelum aku sematkan iman itu dalam dadamu, kan kata Tuhan. Dan jangan ngaku lu beriman sebelum aku uji, katanya kan. Jadi kalau kita orang beriman, kalau kita orang beriman, sparring partnernya orang beriman adalah ujian. Apa bentuk ujian? Ya sakit kanker, ya sakit tumor, ya orang tua yang menyebalkan, ya pasangan yang tidak seru, gitu. Kalau Anda dapat kesusahan hari ini, percaya gini, kalau aku dapat kesusahan hari ini, berarti aku sedang beriman, gitu aja. Kan gitu ya. Lu jangan ngaku beriman sebelum aku sematkan iman itu dalam dadamu, kata Tuhan. Berarti iman itu apa? Iman itu pinjaman, iman itu disematkan sama Tuhan dalam dada kita. Jadi jangan merasa paling beriman ya, merasa paling soleh gitu. Walau alam bisa. Teman-teman kalau ada yang berlebihan, saya mohon maaf. Jika ada yang kurang pantas, eh, saya mohon maaf. Itu pasti keluar dari diri saya. Dan jika ada kebenaran, insya Allah itu dari Tuhan belaka, dari Allah belaka. Oke, jadi teman-teman, kalau teman-teman bisa mensyukuri kesakitan kita hari ini, kita bisa membacanya. Membacanya, nyanya itu besar ya. Kita bisa membaca apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita bisa mensyukuri kesedihan, kesusahan kita hari ini, kita bisa menatapnya. Kalau kita bisa mensyukuri kesusahan, kesakitan, kekecewaan kita hari ini, kita bisa bersamanya. Perjalanan apa yang paling di ujung-ujungnya orang beriman? Selain berjalan dengan Tuhan. Orang-orang beriman, orang-orang beriman itu nggak akan kesusahan. Apapun yang sampai pada dirinya, dia akan mensyukurinya. Karena apapun yang sampai pada dirinya adalah kiriman dari yang dicintainya. Siapa ya Tuhan? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kalau kalau di lagu ini kan jangan kau nanti kalau enggak Wah, jangan kau jangan kau ambil tangisan ini jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku
Jika dengannya ku bisa membaca, jangan kau ambil tangisan ini. Jika hanya ini yang kau bagi, jangan keringkan air mataku. Jika dengannya ku bisa menatapmu, jangan kau ambil tangisan ini. Jika hanya ini yang kau bagi, jangan keringkan air mataku. Jika dengannya ku bisa bersamamu, bisa bersamamu. Jadi teman-teman kalau yang ada yang bekerja di laboratorium, coba cek pakai mikroskop tuh, cek pakai mikroskop tuh air mata, air mata teman-teman gitu. Kalau nangis gitu ya, dicek deh. Dan air mata selalu punya partikel yang berbeda. Menangis karena kesedihan, menangis karena terharu, menangis karena malu, menangis karena, dan waktu-waktunya juga istimewa. Tangisan yang dikeluarkan saat sholat tahajud, tangisan saat dikeluarkan saat ada orang tua kita yang meninggal gitu ya, akan sangat berbeda. Teman-teman yang bekerja di laboratorium boleh coba. Semoga Tuhan memelihara air mata kita hari ini. Oke, Kang Panji, luar biasa nggak kerasa ya, udah 1 jam, luar biasa sekali. Hah? Udah 1 jam? Iya. Yang benar. Aduh, maafkan saya kebanyakan. Tadi Wah, aku nggak lupa apa-apa, bilang justru kita bersyukur. Jadi kita hari ini banyak belajar banget, Kang Panji, terima kasih banyak. Tapi dari semua input yang Kang Panji sampaikan, kita akan